Chapter 1055, Train of Thought, Bahasa Indonesia. Sebelumnya, daftar isi. Selanjutnya, Chapter 1055, Jalur Pikiran. Benarkah sudah sepenuhnya dicerna? Itu bisa dimengerti. Ini adalah tindakan menghipnotis seorang demigod. Meskipun berkat jimat Fate Siphon, itu bantu hanya membuka pintu tubuh, hati, dan pikiran. Manipulasi kesadaran selanjutnya dan penanaman petunjuk harus dilakukan secara pribadi. Jika dia berhati-hati, dia akan memicu penolakan yang intens dan menyebabkan kegagalan. Bertindak hingga ke titik ekstrim pasti akan mempercepat proses pencernaan. Klien mengangguk pelan dan berkata dengan pujian, "Ini adalah hal yang baik, terlebih lagi untuk situasi saat ini." Audrey memahami apa yang dimaksud Tuan Dunia. Dalam badai yang melanda berkat Angel of Imagination Adam dan Raja George III, bahkan jika dia berdiri di pinggir, dia bisa merasakan kelemahannya dan betapa tidak berdayanya dia. Dia tidak sabar untuk meningkatkan dirinya. Dia mengakui dengan singkat dan berkata, "Aku akan mendesak The Sun untuk memberikan syaratnya agar kesepakatan ini terlaksana dan berusaha sekuat mungkin untuk maju ke sequence 5. Saat waktunya tiba, aku berharap bisa menerima perlindungan dari Tuan Full dan tetap sadar dalam mimpiku." Telah bersiap untuk ini, klien tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kau tidak perlu menunggu selama itu. Aku bisa menjualmu karakteristik Beyonder Dreamwalker besok, dan paling lambat, Jumat." Karena ini adalah pertukaran pribadi, klien tidak bertindak sebagai The World dengan sengaja membuat suaranya serak. Yang dia lakukan adalah terdengar tertahan. Benarkah? Mata Audrey membelalak, tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Klien mengangguk dan berkata, "Sebenarnya berasal dari Havin Rambis. Salib baru yang diperoleh Tuan Full dapat memungkinkan karakteristik Beyonder untuk dibersihkan." Dia berbicara dengan sangat sederhana tanpa menjelaskan langkah-langkah yang sebenarnya. Dia mempertahankan kedinginan unik German Sparrow. Begitu, sudut bibir Audrey melengkung saat dia tersenyum. Dia menekan dadanya dan berkata, "Puji Tuan Full, dan terima kasih Tuan Dunia." Sebuah ungkapan terima kasih ganda. Klien tertawa dalam hati dan dengan tenang berkata, "Ini hanya sebuah transaksi. Kau perlu membayarnya." Dia mengejek dirinya sendiri. Audrey mempertahankan senyumnya dan bertanya, "Apa yang kau butuhkan?" "Untuk karakteristik Beyonder Sequence 5-8 ribu pound." Klien memilih sesuatu yang bisa dikumpulkan oleh Nona Keadilan dalam waktu tercepat. Audrey tidak keberatan dengan harganya. Dia berpikir sejenak sebelum bertanya, "Bisakah kau menjual karakteristik hipnotis yang terpisah kepadaku juga?" Saat dia mengatakannya, dia tersenyum dengan malu dan berkata, "Ini untuk Suzy. Insiden kali ini teratasi berkat dia. Ya, semakin tinggi levelnya, semakin besar bantuan yang bisa dia berikan. Baiklah, aku juga akan membantunya. Tentu saja, 4.000 pound." Mengantisipasi ini, klien langsung menyebutkan harganya. Dalam rencananya, dia bisa berhenti setelah hipnotis dibersihkan, melakukannya tanpa melanjutkan proses pemisahan. Sekarang, dia akan menempatkan Unshadowed Crucifix bersama untuk waktu yang lama, memungkinkan karakteristiknya yang tersisa terbentuk. "Totalnya 12.000 pound?" tanya Audrey untuk mengonfirmasi tanpa merasa terlalu tertekan. Karena dia tidak memiliki pengeluaran besar dalam beberapa bulan terakhir, dia hanya memiliki 10.000 pound tersisa. Sedikit penghematan sudah cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Melihat Tuan Dunia mengangguk, dia menghela napas lega. "Aku akan membayarnya sebelum Jumat." Setelah menutup kesepakatan, suasana hatinya menjadi lebih baik setelah Finn Rambis dibunuh. Dia bertanya seolah sedang mengobrol, "Aku juga akan membeli otak lengkap dari seekor naga pikiran dewasa dari The Sun. Namun, aku tidak akan terburu-buru. Suzy tidak akan bisa mencerna ramuan hipnotis secepat itu." Pada titik ini, dia melirik Tuan Dunia dengan malu-malu. "Apa yang perlu ditukarkan untuk karakteristik demigod Finn Rambis?" Klien tertawa dan menjawab, "Aku masih belum tahu apa yang kurang. Sebenarnya, selain karakteristik manipulator dari Havin Rambis, aku juga memiliki formula ramuan yang sesuai. Sementara kau mencerna ramuan Dreamwalker, aku akan perlahan memikirkan apa yang aku butuhkan. Dan aku akan membiarkanmu melakukan beberapa hal dan mengumpulkan beberapa bahan, sehingga kau bisa memberikan kontribusi yang cukup untuk menukarnya." Setelah mendengar kata-kata ini, mata hijau Audrey bersinar. "Baiklah." Setelah jawabannya, dia bertanya dengan minat,
Apakah ini sama dengan bagaimana Chiyo berkontribusi kepada MI9? Ya, ini juga metode yang sama yang digunakan berbagai gereja besar. Klein memberikan jawaban yang afirmatif. Audrey mengangguk dan penasaran bertanya, Tuan Dunia, apakah kau tahu nama ramuan Beyonder High Sequence dari jalur spektator? Klein menjawab dengan sederhana. Manipulator, Dreamweaver, Discerner, Author, dan Sequence 0, Visionary. Mendengar nama-nama itu membuatku menantikan mereka, terutama Author dan Visionary. Audrey membayangkan selama beberapa detik sebelum mengalihkan topik kembali ke jalur yang benar. Apakah Finn Rambis mengatakan apa rahasia raja? Juga, mengapa mereka membantu raja? Dia sebagian bertanya untuk Shio, tetapi di sisi lain, dia juga mengkhawatirkan dirinya sendiri. Rahasia raja? Dia ingin melewati 3 kontrak besar yang ditandatangani keluarga kerajaan dengan gereja-gereja ortodoks dan menjadi demigod. Untuk ini, dia perlu menggunakan banyak ritual pengorbanan untuk mengendalikan beberapa objek penting di dalam reruntuhan Blood Emperor. Itu adalah jawaban Hafin Rambis, tetapi mungkin bukan seluruh kebenarannya, dan kemungkinan besar hanya sebagian dari itu. Saat Klein menjawab, dia membagikan pemikirannya. Adapun Psychology Alchemist atau Twilight Hermit Order, mereka membutuhkan perang yang melanda seluruh dunia. Ini adalah apa yang mereka dorong dan harapkan sebagai tren zaman. Perang yang melanda seluruh dunia. Audrey mengulangi pelan. Alis cantiknya sedikit berkerut, dan suasana hatinya yang ceria kembali merosot. Meskipun status dan kedudukannya belum membuatnya benar-benar mengalami kekejaman perang sebelumnya, dia tidak lagi terisolasi dari dunia. Dia sudah bisa membayangkannya sampai batas tertentu. Setelah sejenak hening, Audrey menarik napas dalam-dalam dan memaksakan senyuman. Aku berharap kita bisa menghentikannya. Setelah bertukar beberapa kata lagi, dia meninggalkan kabut abu-abu dan kembali ke dunia nyata. Adapun Klein, dia sibuk menggunakan air jernih, getah pohon, bubuk herbal, darah Thousand Faced Hunter, bubuk Spirit World Plunderer, dan bahan lainnya untuk mengencerkan karakteristik Beyonder Hafin Rambis dan meramu ramuan yang memiliki nama yang meragukan dan pasti penuh masalah. Kemudian, dia menemukan botol kaca biasa dan memasukkan ramuan ke dalamnya. Dia ingin tahu apa jenis artefak tertutup yang akhirnya akan berubah. Ini memakan cukup banyak waktu, sehingga dia menggunakan kekuatan ruang misterius di atas kabut abu-abu untuk membangun penghalang bulat di sekitar botol kaca untuk mencegah pengaruhnya terhadap seluruh area setelah bermutasi. Setelah melakukan semua ini, dia kembali ke 160 Boklund Street, bersiap untuk memanggil Arodes dan menanyakan informasi tentang 2 makhluk Beyonder yang dikenal sebagai Hound of Fulgrim dan Demonic Wolf of Fog. Pada saat itu, seiring berjalannya waktu, awan di langit semakin menebal, dan matahari kembali tertutup. Seluruh Boklund telah menjadi gelap dan dingin seperti pagi. Berdiri di depan meja, dia melihat keluar jendela ke langit. Entah mengapa, dia merasa seolah dia dan gereja Evernight telah mengabaikan masalah penting. Penyelidikan mereka telah berjalan relatif lancar selama periode ini, dan intel yang mereka terima juga semakin mendalam. Namun entah mengapa itu membuatnya merasa tidak nyaman. Apakah ada pengaruh atau salah arah dalam masalah ini? Dan benar-benar ada sesuatu yang tidak bisa aku pikirkan? Bahkan pergi di atas kabut abu-abu tidak ada gunanya. Divinasi kemungkinan besar akan mengarah ke dia. Klein dengan cepat mengumpulkan pikirannya, membuka kertas, dan menggambar-gambar yang terdiri dari simbol-simbol yang menyiratkan penyembunyian dan misteri dengan pena fountain. 1 detik, 2 detik, setelah hampir 8 detik, cermin tubuh penuh di ruangan itu menjadi gelap. Cahaya akuatik bergetar dan membentuk kata-kata perak. Yang mulia, Tuan Agung, hamba setia dan rendah hatimu, Arodes, hadir untuk menjawab pemanggilanmu. Aku pikir aku terlambat. Aku sudah menjadi artefak tertutup grade 1. Aku butuh sedikit waktu jika ingin menghindari isolasi. Mohon maaf, Tuan Agung. Kau artefak tertutup grade 1? Tanya Klein dengan ekspresi terkejut. Dia sudah bisa membayangkan apa yang terjadi di dalam gereja Steam. Cermin yang suka bermain tanya jawab tiba-tiba menjadi gila. Kata-kata perak di cermin tubuh penuh itu bergetar dan membentuk kata-kata baru. Tuan Agung, apakah ini sebuah pertanyaan? Dia ingin menjawab tidak. Tetapi untuk mempertahankan citranya, dia mengangguk dan berkata, "Ya." Arodes segera menghasilkan serangkaian kata. Sebenarnya aku belum benar-benar artefak tertutup grade 1. Aku hanya menikmati perlakuan sebagai artefak tertutup grade 1 lebih awal.
Ini terutama karena artefak tertutup grade 1 perlu dilaporkan kepada gereja-gereja lain dan diberikan nomor baru. Gereja Steam tidak ingin melakukannya. Jadi begitulah. Itu bisa dimengerti. Klein mengangguk pelan. Mengerti. Cahaya akuatik di permukaan cermin tubuh penuh itu berkedip lagi saat kata-kata perak baru terbentuk. Tuan Agung yang mulia, apakah kau memiliki pertanyaan untuk menguji hamba setiamu, Arodes? Apa yang kau ketahui tentang Hounds of Fulgrim dan Demonic Wolves of Fog? Dia bertanya tanpa ragu. Sama sekali tidak terpengaruh bahwa itu sebenarnya dua pertanyaan. Di dalam cermin, kata-kata perak bergetar seolah memiliki kehidupan sendiri dan berubah bentuk. Hounds of Fulgrim adalah sejenis makhluk unik dari dunia roh. Mereka tinggal di Historical Void. Bahkan Seven Lights hanya tahu tentang mereka dan tidak dapat berinteraksi dengan mereka, kecuali mereka meninggalkan Historical Void dan mencoba untuk berburu. Tetapi bahkan begitu, apa yang kau lihat mungkin hanya proyeksi dari masa lalu mereka. Demonic Wolves of Fog adalah sejenis demonic wolves tingkat tinggi. Setelah kematian para dewa kuno dan Cataclysm, dan dengan mereka dibunuh oleh keluarga Antigonus, keluarga Zarathul, dan gereja Evernight, mereka sekarang sangat langka. Selain itu, mereka semua pandai dalam anti-divinasi dan penipuan. Mereka tidak mudah ditemukan. Dengan kata lain, gereja Evernight kemungkinan memiliki bahan dan barang yang terkait dengan Demonic Wolf of Fog, dan dengan ini, aku bisa membawanya ke dunia roh dan menggunakan hukum konvergensi karakteristik Beyonder untuk memancing Hound of Fulgrim. Klein mulai melanjutkan jalur pikirannya saat dia membaca lebih lanjut. Sakuranovel.id. Sebelumnya, daftar isi selanjutnya litenovel.id. Komentar, be the first